balik kaca Museum Okultisme milik pasangan Ed dan Lorraine Warren, ada sebuah boneka kain polos dengan senyum sederhana. Boneka itu terkunci dalam kotak kaca dengan tulisan, "Peringatan, dilarang keras untuk dibuka." Itulah Annabelle, boneka yang konon dihuni oleh roh seorang anak kecil bernama Annabelle Higgins. Tapi, siapa sebenarnya Annabelle Higgins? Apakah benar ia pernah hidup sebagai seorang manusia, atau hanya nama kosong yang dipakai oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Menurut kisah yang muncul lewat medium, Annabelle Higgins lahir pada tahun 1957 di sebuah kota kecil di Connecticut, Amerika Serikat. Ia adalah putri tunggal dari pasangan sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Annabelle dikenal sebagai anak manis dengan senyum ceria dan berambut pirang. Tetangga mengenangnya sebagai gadis kecil yang suka bermain di halaman rumah dengan boneka kain. Ia sering menghabiskan sore hari duduk di bawah pohon maple, bernyanyi sendiri dengan suara polos. Kehidupannya sederhana, penuh kasih sayang. Namun, masa kecilnya tak berlangsung lama. Di usia 7 tahun, tragedi menimpa keluarga Higgins. Pada suatu malam di tahun 1964, Annabelle dikisahkan mengalami kecelakaan tragis. Versi cerita berbeda-beda. Ada yang mengatakan ia tertabrak mobil ketika sedang bermain di jalan. Ada pula yang menyebut ia meninggal karena penyakit mendadak. Yang jelas, kepergiannya mengejutkan banyak orang. Jenazah kecilnya dimakamkan tidak jauh dari tanah yang kelak akan menjadi lokasi apartemen tempat tinggal Donna dan Angie, para mahasiswa perawat di tahun 1970-an. Sejak saat itu, legenda lokal menyebut arwah Annabelle tidak pernah benar-benar pergi. Arwah Annabelle, menurut medium, tidak bisa beristirahat tenang. Ia merasa kesepian, terjebak di dunia yang bukan miliknya. Sebagai anak kecil yang masih polos, ia mencari kasih sayang, mencari seseorang yang mau menerimanya. Ketika apartemen baru dibangun di atas tanah bekas rumah masa kecilnya, roh Annabelle mulai menempel pada penghuni baru. Tahun 1970, Donna, seorang mahasiswi keperawatan, menerima hadiah dari ibunya, sebuah boneka kain Raggedy-Ann berukuran besar. Boneka itu diletakkan di kamar apartemennya bersama Angie, teman sekamarnya. Awalnya biasa saja, tapi perlahan mereka mulai merasakan keanehan. Boneka itu sering berpindah tempat. Pagi hari diletakkan di ranjang, sore bisa muncul di kursi ruang tamu. Kadang posisinya berubah, seolah ada yang mengatur. Lalu muncul hal yang lebih menyeramkan. Potongan kertas perkamen dengan tulisan tangan kecil, "Help me, help us." Padahal, mereka sama sekali tidak punya kertas perkamen di rumah. Ketakutan bercampur kebingungan, hingga akhirnya mereka menghubungi seorang medium untuk melakukan sesi spiritual. Dalam sesi itu, medium menyampaikan pesan, roh yang menghuni boneka adalah seorang anak kecil bernama Annabelle Higgins. Ia meninggal di tanah tempat apartemen itu berdiri. Ia kesepian dan ingin tinggal bersama Donna dan Angie karena merasa mereka penuh kasih. Mendengar kisah tragis itu, hati Donna luluh. Ia merasa kasihan pada roh anak kecil itu. Dengan penuh simpati, ia berkata, "Annabelle, kau boleh tinggal di sini. Kau boleh tinggal di boneka ini." Namun ia tidak menyangka, ucapan itu menjadi awal dari teror panjang dalam hidupnya. Setelah diizinkan, kejadian aneh semakin intens. Boneka tidak hanya berpindah tempat, tapi kadang tampak seperti hidup. Seorang teman pria mereka, Lou, mulai bermimpi buruk tentang boneka itu. Dalam satu kejadian, Lou terbangun dengan bekas cakaran panjang di dadanya.
seolah ada sesuatu yang menyerangnya secara fisik. Ketakutan memuncak. Donna dan Angie akhirnya meminta bantuan ke gereja, dan kasus ini sampai ke telinga pasangan Ed and Lorraine Warren, penyelidik paranormal terkenal. Pasangan suami istri Warren datang dan menyelidiki. Menurut mereka, roh Annabelle Higgins bukanlah roh anak kecil sungguhan, melainkan entitas iblis yang menyamar. Kenapa? Karena dalam keyakinan Katolik, arwah manusia tidak bisa begitu saja menempel pada benda mati. Jika ada sesuatu yang mengaku sebagai roh anak, kemungkinan besar itu hanya topeng untuk menipu manusia agar diizinkan masuk. Donalah yang telah mengizinkan entitas itu tinggal di dalam boneka. Ia yang dengan polos berkata Annabelle boleh tinggal, dianggap sebagai undangan yang membuat entitas jahat semakin kuat. Ed dan Lorraine akhirnya membawa boneka itu ke rumah mereka, dan kemudian menyimpannya di Occult Museum. Boneka itu ditempatkan dalam kotak kaca khusus, dengan tulisan peringatan besar. Hingga hari ini, banyak pengunjung museum bersaksi bahwa boneka itu memancarkan aura tidak menyenangkan, seolah masih ada sesuatu di dalamnya. Demikian kisah kali ini, sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.